Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Sudah pada bangun kan? Adik-adik tidak lupa kalau hari ini kita akan bersekolah minggu. Tapi sekarang sekolah minggunya di rumah dulu ya karena ada corona. Tapi kita semua harus tetap bersuka cita untuk memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Pagi ini kita mau memulai ibadah kita dengan menyapa Tuhan kita dan menyatakan ucapan syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang istirahat kita tadi malam. Mari kita nyanyikan Selamat Pagi Bapa, Selamat Pagi Yesus, dan Selamat Pagi Roh Kudus. Nah, sekarang mari kita bersatu di dalam doa. Ikuti doa kakak ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang tadi malam. Bapa, sebentar kami mau memulai ibadah kami. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, tahu tidak, Tuhan itu selalu beserta dengan kita dalam suka ataupun dalam duka. Jadi, kita tidak perlu takut. Karena itu, supaya lebih bersemangat, mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Kudaki-daki. Selam, 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 selam dalam samudra. Dayung, 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 dayung.
teman-teman juga ingat kan kalau kita punya satu sobat yang selalu setia menemani kita di setiap keadaan kita. Jadi kita nggak perlu takut tuh. Nah, sekarang yuk kita nyanyikan lagu Ada Satu Sobatku. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan menjadi terang bagi jalan kita. Ia selalu menjaga kita dan menemani kita. Oleh karena itu, kita tidak perlu merasa takut. Mempersiapkan hati kita memasuki firman Tuhan, mari nyanyikan firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
apa kabar? Udah 2 bulan ya kita nggak ibadah sekolah minggu di gereja. Nah, kakak pun bahkan udah 4 bulan nih nggak ketemu kalian. Kira-kira siapa ya yang di sini udah kangen? Kangen sama teman-teman sekolah minggu, kangen sama kakak-kakak sekolah minggu. Ya, kita semua pasti saling kangen nih satu sama lain. Tapi kita belum bisa nih saat ini untuk ketemu. Gak apa-apa ya adik-adik, hari ini kita masih ibadah sekolah minggunya di rumah masing-masing. Yakin deh suatu saat kita bisa sama-sama lagi ibadah di gereja. Nah, sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Yang udah siap? Yuk kita berdoa ya, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Adik-adik boleh ikutin kakak ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau kami masih boleh ibadah sekolah minggu di rumah kami masing-masing. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan, pimpin kami, biarlah kami bisa konsentrasi. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, tema kita pada pagi hari ini adalah Ku tidak takut sebab Tuhan besertaku. Apa adik-adik temanya? Ku tidak takut sebab Tuhan besertaku. Ya, siapa di sini yang pernah merasa takut? Kira-kira adik-adik pernah merasa takut apa ya? Yuk, sekarang kakak kasih waktu kalian buat cerita sama mama atau papa atau oma kalian, apa sih ketakutan yang pernah kalian alami? Jangan lupa ya untuk diceritain. Yuk cerita ya sama mama atau papa sama oma. Nah, udah pada cerita belum? Sayang banget ya, kakak nggak bisa nih dengerin cerita kalian. Padahal pengen banget loh. Kira-kira adik-adik takut apa ya? Takut dimarahin mama atau papa? Takut waktu disuruh tidur sendirian? Takut waktu ditinggal mama papanya pergi? Takut waktu disuruh jaga rumah? Atau buat yang sudah sekolah, takut kalau nilainya jelek? Nah, kita semua pasti banget pernah mengalami ketakutan. Sama halnya dengan murid-muridnya Tuhan Yesus. Nah, kira-kira murid-muridnya Tuhan Yesus takut apa ya? Adik-adik ada yang tahu nggak? Siapa di sini yang tahu apa yang ditakuti oleh murid-muridnya Tuhan Yesus? Nah, untuk mau cari tahu, kita mau buka Alkitab kita dari Matius 8 ayat 23 sampai 27. Ya, Matius 28 ayat 23 sampai 27. Buat adik-adik nih yang sudah bisa baca Alkitabnya, baca sendiri. Buat yang belum bisa baca, boleh minta tolong ya mama atau papa atau oma untuk bacain Alkitabnya. Oke? Nah, adik-adik, saat itu setelah Tuhan Yesus melakukan banyak mukjizat di Kapernaum, Tuhan Yesus bersama murid-muridnya, mereka naik ke dalam sebuah perahu. Mereka berlayar, tapi tiba-tiba saat itu badai mengamuk menghantam perahu mereka. Angin ribut datang tiba-tiba saat itu. Murid-murid Tuhan Yesus sangat-sangat ketakutan. Mereka berusaha untuk mengatasi ketakutan mereka. Apa yang bakal terjadi selanjutnya? Mereka gagal. Sama sekali mereka gagal untuk mengatasi angin ribut tersebut. Di mana Tuhan Yesus? Kenapa sih Tuhan Yesus nggak bantuin? Tuhan Yesus ada tidur di buritan.
Saat itu murid-murid sangat-sangat ketakutan. Mereka bingung. Apakah mereka harus membangunkan Tuhan Yesus? Mereka sudah sangat-sangat takut adik-adik saat itu. Mereka akhirnya membangunkan Tuhan Yesus. Mereka berkata, Tuhan, tolong, kita hampir binasa. Nah, saat itu Tuhan Yesus pun bangun. Apa respon Tuhan Yesus? Ya, kita bisa lihat di ayat 26. Kita bisa lihat ya di ayat 26. Tuhan Yesus langsung berkata, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu Tuhan Yesus bangun dan menghardik angin ribut itu. Diam, tenanglah. Seketika angin ribut itu tenang. Badai di laut pun menjadi tenang. Murid-murid Tuhan Yesus terpesona dengan mukjizat yang baru saja Tuhan lakukan. Bukankah hal yang murid-murid Tuhan Yesus alami terkadang sama kayak kita? Ketika menghadapi ketakutan, kita sering mengandalkan kekuatan kita. Kita sering berusaha sekuat tenaga kita untuk mencoba mengatasinya. Kita lupa kalau ada Tuhan Yesus yang siap untuk menolong kita. Seperti halnya murid-murid yang lupa kalau Tuhan Yesus ada di dalam perahu mereka. Kita pun sering lupa kalau Tuhan Yesus selalu ada beserta kita, selalu ada di hati kita. Nah, adik-adik saat ini mungkin kita takut, apalagi nih ya sekarang lagi banyak banget kasus virus corona. Setiap harinya semakin banyak pasien yang terkena virus corona. Mungkin kita pernah takut gitu. Takut bagaimana kalau mama atau papa atau oma atau bahkan keluarga kita lainnya. Bahkan kalau kita sendiri yang terkena virus tersebut, apa yang bakal terjadi? Kita sekuat tenaga untuk mengatasi ketakutan itu. Kita pakai kekuatan kita, tapi kita lupa untuk diam, untuk tenang dan berseru kepada Tuhan. Melalui cerita hari ini, Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk diam, tenang ketika kita menghadapi segala ketakutan kita. Adik-adik sekolah minggu GKMI Petra, mulai saat ini kita harus bisa diam, kita harus bisa tenang ketika kita mengalami ketakutan. Karena apa? Dalam tenang itu letak kekuatan kita. Ayat hafalan kita gampang banget nih adik-adik. Ayat hafalan kita dari Markus 4 ayat 39, cuma 2 kata, yaitu diam, tenanglah. Dihafalin ya, gampang banget kan? Markus 4 ayat 39, diam, tenanglah. Nah, seperti ayat hafalan kita pun harus diam, kita harus tenang ketika menghadapi segala permasalahan, termasuk ketakutan yang sering kita alami. Nah, sekarang adik-adik, kakak gak akan ngasih tugas tambahan buat kalian, karena kakak yakin dari sekolah pun tugas kalian tuh udah banyak banget. Nah, buat kalian yang sudah mengerjakan aktivitas kartu Paskah, nanti sewaktu kita ibadah sama-sama di gereja akan dikasih hadiah ya. Nah, jangan lupa ada satu tugas kalian juga loh yang dari Bu Silvi, inget nggak? Nah, buat yang ngerjain itu nanti juga akan mendapatkan hadiah. Oke, sekarang kita mau berdoa dulu ya. Kita lipat tangan, kita tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan telah mengingatkan kami untuk tetap diam, untuk tetap tenang ketika kami mengalami ketakutan. Tuhan akan selalu pimpin kami, Tuhan akan selalu beserta kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik, sekarang kita sebagai anak-anak Tuhan harus tetap apa? Tetap diam dan tetap tenang. Jangan lupa ya untuk adik-adik tetap jaga kesehatan kalian. Jangan lupa untuk selalu cuci tangan, pakai masker, dan kalau emang nggak penting banget, nggak usah keluar rumah ya.
Oke, sampai jumpa di ibadah sekolah minggu berikutnya. Bye-bye. Nah, adik-adik, ibadah sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Jadi ingat ya pesan firman Tuhan, kita tidak boleh takut dan diam serta tenanglah. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu selanjutnya. Selamat hari Minggu.